Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan dengan berkobar-kobar. Amin. Saya memasuki renungan yang kelima dalam retret tahunan ini. Renungan kelima ini bertema tentang apa arti hidup. Pertanyaan ditujukan kepada saya dan kepada Anda. Saya mengartikan hidup ini sebagai apa? Ini penting, karena setiap orang menghayati hidup secara berbeda. Ketika spontan saya bertanya pada seseorang, entah dalam serius, entah dalam canda, ada orang mengatakan, Romo, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Orang lain mengatakan, hidup itu seperti aliran air. Mengalir kemana saja, air membawa, arus membawa. Oke, mungkin positif, mungkin negatif. Atau lucu lagi, hidup itu seperti perlombaan panjat pinang kalau lebaran atau kalau Agustusan. Artinya kita berusaha naik sebelum sampai melorot lagi. Naik lagi sebelum sampai puncak, melorot lagi, nggak pernah sampai. Bagi Anda, hidup berarti apa? Ini pertanyaan yang eksistensial. Elementer. Bagi Anda, hidup itu apa? Bagi saya, hidup itu apa? Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuat metafora kehidupan. Saya sudah merenungkannya. Rupa-rupanya bagi saya, hidup itu saya hayati sebagai suatu perjalanan ke puncak gunung. Kalau saya mau perjalanan ke puncak gunung, saya dulu pendaki gunung loh waktu muda. Saya sudah mendaki Lawu, Merapi, Merbabu, Sumbing, dan banyak gunung lain di Jawa. Nah, kalau kita naik ke gunung, itu tidak linear jalannya lurus ke atas, tidak. Tetapi naik, turun, tetapi lebih naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik. Mudah-mudahan nanti sampai ke puncak. Saya belum sampai ke puncak. Seringkali mendapatkan turunan, menurun. Itu metafor. Artinya hidup itu ternyata jatuh bangun, suka duka, untung malang. Dan kalau saya mengalami kemalangan, kejatuhan, kedukaan, dan kesedihan, ya saya harus menghayati itu sebagai bagian dari perjalanan pendakian itu. Karena ada jalan turunan juga. Ada pendakian, ada turunan. Itu metafor. Anda punya metafor apa tentang kehidupan Anda? Alkitab menyatakan 2-3 hal tentang hidup. 1. Hidup berarti ujian. 2. Hidup berarti kepercayaan. Dan 3. Hidup berarti juga penugasan, perutusan. Kepercayaan dan penugasan saya kira mirip ya. Nah, hidup 1. Metafora pertama, hidup berarti ujian. Dan banyak itu. 200 kali dikatakan dalam Alkitab, lebih 200. Kata-kata seperti pencobaan, pemurnian, ujian, dan seterusnya. Ujian itu mematangkan karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan. Kita diajak untuk bertekun di sana. Nah, beberapa contoh dikatakan di dalam Alkitab. Kita lihat misalnya Abraham yang diminta untuk mempersembahkan anak tunggalnya, diuji imannya. Kemudian Yakub yang akhirnya mendapatkan Rahel mengalami ujian. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang gagal adalah Adam dan Hawa yang diuji Allah dan gagal. Daud juga dalam aspek tertentu gagal. Tetapi ada juga misalnya Yusuf, Ruth, Esther, Daniel adalah orang-orang yang berhasil menghadapi ujian dan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat hidupnya. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tentang ujian.
kita diuji. Kabar baiknya adalah Allah ingin agar Anda, agar saya lulus dalam ujian kehidupan itu. Sehingga Dia tidak pernah membiarkan ujian-ujian yang kita hadapi melampaui kasih karunia yang Dia berikan kepada kita untuk menghadapinya. Ini penting. Tuhan tidak rela kalau kita gagal. Dikatakan dalam misalnya surat Korintus pertama bab 10 ayat 13, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Ingat itu, Anda yang berkeluarga, hai bapak, hai ibu, hai anak, hai siapapun yang sedang merasa menghadapi ujian, tidak akan, Anda pasti bisa. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pasti dapat menanggungnya. Jangan pernah frustrasi. Hidup memang ujian. Metafora pertama. Metafora yang kedua, kehidupan adalah sebuah kepercayaan. Ini penting. Perutusan sementara, sebuah kepercayaan oleh Tuhan. Kita dipercaya untuk hidup dan mengelola dunia dan alam semesta. Hebat loh ya. Kita manusia itu dipercaya untuk hidup dan mengelola semesta. Pemiliknya adalah Tuhan. Kita tidak memiliki semesta atau dunia. Celakanya adalah kita seringkali merasa menjadi pemilik terhadap kehidupan kita. Keliru. Pemilik kehidupan adalah Allah. Yang membuat kita lahir Allah. Yang membuat kita mati Allah. Maka jangan sok. Ayo. Kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jelas sekali. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia mempercayakan pemeliharaan atas ciptaannya kepada mereka dan menunjuk mereka menjadi pengelola atas miliknya, atas milik Allah. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Aku memberi engkau kuasa. Pemiliknya adalah Tuhan. Nah, kita punya budaya begini. Jika kamu tidak memilikinya, kamu tidak akan mempedulikan. Dan itu seringkali benar. Kalau kita memberikan sesuatu pada seseorang, mungkin dia tidak akan mempedulikan. Maka harus bayar. Dia harus merasa bahwa memerlukan dan harus mengeluarkan sesuatu dari dirinya supaya memiliki itu. Walaupun harga murah, walaupun subsidi. Tetapi lalu dia akan mengelolanya, dia akan memeliharanya dengan baik. Kalau gratis, celaka. Ingat, kita murah hati, tetapi tidak baik. Tidak mendidik orang untuk handar beni. Nah, semangat Kristiani adalah karena Allah yang memilikinya, saya harus memeliharanya sebaik mungkin. Jadi justru karena Allah yang memiliki hidup kita, saya harus memelihara kehidupan. Memiliki alam semesta, saya harus memelihara keutuhan. Menganugerahkan kepada saya usaha, saya harus mengembangkannya. Memberikan saya pekerjaan, saya harus tekun bekerja di dalamnya. Firman Tuhan, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudari-saudara, kita semakin paham tentang arti kehidupan yang sedang kita alami. Yesus bersabda, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kehidupan adalah ujian dan kepercayaan. Kehidupan merupakan ujian dan kepercayaan, dan semakin banyak Allah memberi kepada kita, semakin banyak dari kita tanggung jawab itu. Dan itu berarti keberkahan. Berkah bagi kita, bagi keluarga, bagi sesama, dan pujian bagi
Allah. Firman yang menutup renungan ini adalah dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Yuk, setia pada tanggung jawab yang sekarang ini kita miliki dimanapun. Tuhan memberkati Anda semua dan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.